Dengan menyerah aku gagal. Dengan pergi dari keadaan ini itu artinya aku gagal, aku tidak mampu, aku lemah. Itulah pikiran-pikiran orang yang biasanya masuk ke The Six of Swords. Padahal menurut Tarot, Six of Swords itu adalah ketika kamu tahu kamu lemah, ketika kamu menyadari kamu gagal, ketika kamu menyadari kamu tidak punya kekuatan lagi, itulah di saat yang tepat kamu menyelamatkan dirimu. Karena kalau kamu tetap masuk di medan pertempuran itu, kamu tinggal nunggu hancurnya. Dia melakukan apapun yang dia mau, padahal dia adalah pasangan sahmu. Perbuatan dia seolah-olah kamu sudah mati. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan kita masih dalam momen-momen special reading guys di bulan Juni ini. Special reading untuk hari ini adalah Past Life Connection Energy Update ya. Yang khusus untuk kalian sedang berurusan dalam hal romance dengan orang dari kehidupan sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan past life connection energy update. Oke. Aku akan upload 2 video ya guys untuk hari ini. Yang pertama adalah Twin Flame dan High Level Soulmate, dan yang kedua Karmic Relationship. Yang sedang kalian tonton saat ini adalah energy update untuk Karmic Relationship di bulan Juni 2023. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya guys. Oke, kita akan buka 10 kartu untuk kalian. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik di 4 kartu yang vertikal, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya ya. Oke, kita akan segera mulai energy update untuk para karmic relationship ya guys. Jangan sampai salah, karena itu akan ciri-ciri past life connection itu akan sama semuanya guys. Cuma tujuannya yang berbeda ya. Yang satu Twin Flame dan High Level Soulmate dalam hal spirituality, yang satu lagi karmic ini dalam hal pembayaran karma ya. Oke, dua-duanya itu sama-sama memberi pelajaran kok guys ya. Sama-sama tujuannya baik sebenarnya. Cuman karmic itu biasanya kita tidak tahu bagaimana cara menghandle-nya. Kita nggak ngerti ini what the fuck is going on. What the fuck is going on here gitu. Kenapa ini semua kacau balau banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu ini yang harus dilakukan, kita bisa selesaikan secepat mungkin dan kemudian urusan kita bisa selesai dengan dia di kehidupan yang sekarang. Yes. Oke, kita akan segera mulai. Karena banyak guys yang menganggap dirinya dalam Twin Flame atau High Level Soulmate. Dia Twin Flame aku bang, dia High Level Soulmate aku begitu. Tapi ketika aku buka readingannya, ternyata nasty karmic guys. Oke, pembeda salah satunya yang paling penting adalah Twin Flame, High Level Soulmate tidak akan pernah menyakitimu. Tidak akan pernah. Kamu yang membuat dirimu disakiti atau merasa tersakiti olehnya. Sedangkan karmic itu akan sering sekali dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik ya, atau penipuan. Taking something from you. Ada yang diambil dari kamu guys. Bisa jadi uangmu, bisa jadi asetmu, bisa jadi waktumu, bisa jadi kesempatan-kesempatanmu jadi hilang gara-gara dia. Contoh, tipe-tipenya itu gini. Aku pengen kuliah lagi, kamu nggak boleh kuliah. Hah? Sejak kapan guys ada orang jatuh cinta, makanya karena jatuh cinta nggak boleh kuliah? Itu harus pakai otak ya mikir. Kenapa aku nggak bisa kuliah? Iya karena kamu pacar aku bilang jangan kuliah, kamu nggak boleh kuliah. Itu kesempatan untuk menimba ilmu kan hilang ya. Kesempatan untuk mengubah diri menjadi orang yang lebih baik hilang. Dan kamu ya udah nggak jadi deh kalau memang kamu nggak mau. Nasty karmic. Itulah yang disebut dengan kamu masuk dalam karmic relationship ya. Kalau Twin Flame High Level Soulmate tidak akan pernah melakukan itu. Supaya kamu tahu guys. Ya, jadi jangan pikir-pikir kalau kamu setiap kali aku gini upload 2 video ini, itu yang paling laris dilihat itu Twin Flame dan High Level Soulmate. Banyak yang nggak mau melihat karmic. Padahal di sini yang paling banyak yang menjelaskan perbedaannya.
Tapi biarlah ya, that's not my business anyway. Aku kan hanya menyampaikan pesan mengenai orang mau lihat, mau tahu, mau mendengarkan kebenaran atau enggak kan itu urusan masing-masing ya. Tapi untuk kalian yang mau meluangkan waktu sedikit untuk menonton video tentang karmic relationship ini, tentu saja kalian akan selangkah lebih maju ya. Dan paling penting lagi kalau kalian bisa segera menyadari, oh ternyata dia bukan twin flameku. Pantesan dia tiap ketemu aku nampar aku mulu. Pantesan dia setiap ketemu aku ngomong bahasa kebun binatang ke aku terus. Itu bukan twin flame. Twin flame atau high level soulmate tidak akan pernah menyakitimu, tidak akan pernah berbicara kasar ke kamu. Once aja dia, sekali aja dia ngomong monyet lu anjing gitu ke kamu, dia bukan twin flame. Oke? Karena twin flame dan high level soulmate itu one soul into body, dia tidak akan pernah menyakiti the counterpart ya. Untuk kalian yang datang ke video ini guys, kalian pasti sudah mulai mencurigai. Awalnya aku pikir dia twin flameku, coba aku cek deh. Benar nggak sih? Jangan-jangan aku salah. Twin flame kamu itu tidak akan pernah mengambil uangmu guys, kamu yang ngasih uangmu. Jadi banyak orang bilang, dia bang, habis uang rekening aku dikuras, tabungan aku bang selama aku kerja habis. Ada yang pernah gitu personal reading ke aku. Dia tuh karmiku, dia karmiku. Bukan, ternyata twin flame. Ternyata twin flame. Waktu itu high level soulmate hampir ke twin flame dari sisi zodiak yang aku lihat ya. Karena yang itu, yang mendapatkan uang itu nggak pernah minta guys. Ngucapin aku minta 2 aja nggak. Yang ini yang datang ngasihin. Nah, makanya kan itu hitungannya tidak menyakiti. Dia yang menyakiti dirinya sendiri ya kan. Setelah itu ada penyesalan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ada 3 oracle yang aku siapkan di sini guys. 3 apa 2 guys? 3. Kita akan lihat dulu kira-kira apa yang terjadi dalam karmic relationship energy update di bulan Juni ini, apa yang tertangkap ya. Karmic relationship energy update, thank you. Aku lupa bilang tadi guys, aku bicara dengan banyak zodiak sekaligus, dengan banyak orang, all zodiac sign ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan. Even kamu dalam karmic relationship saat ini, mungkin kamu nggak akan resonate dengan readingan ini, tapi bisa juga resonate ya. Just take how it resonate ya guys, to your personal life. Kamu yang akan tahu nanti jika ini untukmu atau tidak ya. Grief, kesedihan di sini guys. Ada anak anjing mati, ini mati anjingnya, nggak tahu deh antara tidur atau mati, I don't know. Bisa jadi dia sedih dan kemudian dia menggendong-gendong anjingnya biar senang, atau memang dia sedang menggendong anjingnya karena anjing dalam keadaan kesedihan karena anjingnya ini baru-baru meninggal dunia begitu ya, mati istilahnya. Tapi yang jelas grief ini adalah kartu kesedihan. Berarti kamu saat ini sedang sedih guys. Kita buka kartu berikutnya, oracle berikutnya. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karmic relationship energy update, thank you. Yeah, I am not dead. Di sini ada yang mati anjing gitu, dan I'm not dead. Aku tidak mati. Oke ya. Kesedihan tidak membunuhku, kurang lebih begitu. Aku masih sadar, aku masih bisa melihat. This is you ya. Kamu ini, energi kamu ini guys. Bisa vice versa, tapi ini energi kamu yang datang melihat readingan ini. Even dalam sesedih apapun, even dalam kekacauan apapun, you are still alive. Kamu belum mati. Ini adalah semacam motivasi yang kamu berikan ke dirimu sendiri dalam menghadapi relationship, romance relationship yang sedang kamu jalani, yang selalu saja membuatmu sedih. Tapi tidak ada kesan menyerah gitu guys. Mari kita lihat dulu satu lagi ya. So far yang terlihat tidak ada kesan menyerah. Kadang-kadang tidak ada kesan menyerah ini tahu-taunya persistensi, 5 of Wands gitu ya. Itu yang bahaya juga sih. 5 of Swords ya. Kalau pandel magic kata kebenarannya sekarang. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karmic relationship energy update, thank you.
Ini dia. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Kamu berhadapan dengan seseorang atau kamu adalah seseorang yang memperlakukan atau menjalani hidup ini berdasarkan pengalaman hidupmu dari masa kecilmu guys, atau dari masa mudamu, dan itu arahnya negatif. Jadi kamu gini, kiblatnya adalah hal-hal jelek, hal-hal tidak baik, hal-hal yang mengerikan, yang menyedihkan, yang pernah terjadi sebelumnya di dalam hidupmu, baik itu dalam hal romance atau tidak. Dan kemudian di dalam romance, karena ini readingan romance untuk karmik, kamu pun menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Jangan sampai aku kehilangan seseorang karena masa kecilku aku selalu kesepian. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan aku karena dulu waktu aku kecil orang tuaku meninggalkan aku, begitu. Oke, nanti kita lihat ya guys, satu persatu akan terbuka kok ini. Tapi yang aku lihat di sini self mirroring, katanya kamu melihat atau bercermin, tindakanmu yang kamu lakukan saat ini itu tercermin dari apa yang terjadi di masa lalumu sebelumnya. Kita langsung mulai aja. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karmic relationship energy update June 2023. Thank you. Six of Swords. Six of Swords biasanya datang ketika seseorang menjauh ya guys, kalah perang ya, lari, kabur. Sebenarnya Six of Swords itu bukan kartu yang jelek guys, bukan. Karena kita sudah memahami diri kita bahwa ini di luar kemampuan kita. Kita kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran. Itu adalah tindakan yang bijaksana sebenarnya Six of Swords. Tapi ada beberapa yang menyalahartikan Six of Swords ini seperti menyerah. Kayak takut menyerah. Six of Swords ini terjadi pada ujung-ujungnya seseorang dengan pikiran yang kayak, aduh, kok aku gagal. Dengan menyerah aku gagal. Dengan pergi dari keadaan ini itu artinya aku gagal, aku tidak mampu, aku lemah. Itulah pikiran-pikiran orang yang biasanya masuk ke The Six of Swords. Padahal menurut Tarot, Six of Swords itu adalah ketika kamu tahu kamu lemah, ketika kamu menyadari kamu gagal, ketika kamu menyadari kamu tidak punya kekuatan lagi. Itulah di saat yang tepat kamu menyelamatkan dirimu. Karena kalau kamu tetap masuk di medan pertempuran itu, kamu tinggal nunggu hancurnya. Jadi ini bukan masalah lemah, masalah gagal, masalah tidak kuat menghadapi. No, but self-respect. Menghargai dirimu sendiri. Mengetahui kemampuanmu, mengetahui kekuatanmu. Dan paham bahwa hidupmu bukan tentang ini saja. Masih banyak hal lain di luar sana. Masih banyak cita-cita yang ingin kamu raih. Kenapa harus berjibaku dengan yang satu ini, dengan karmic relationship ini saja? Emang cerita hidup kita tentang karmic relationship saja guys? Perasaan itu guys, relationship dalam hal romance itu sekian persen aja dari total kehidupan manusia, ya nggak sih guys? Kita punya cita-cita, kita punya karir, kita punya tempat-tempat yang ingin dikunjungi selama hidup, ya nggak? Kita punya jalur cerita kehidupan yang pernah kita rencanakan dari kecil. Aku nanti udah kecil naik pesawat terbang, aku harus duduk di first class. Habis itu nanti aku harus datangi tempat-tempat yang indah. Aku harus ketemu dengan orang yang ganteng atau cantik. Aku harus menikah. Itu kan masih ada dan itu tidak terwujud dalam karmic relationship ini. Saatnya kamu menyadari bahwa it's over, itu harus ditinggalkan. I'm too weak for that. Aku terlalu lemah untuk tetap berjibaku atau berperang di sini. Itu baru top. Dari situ nanti kamu akan melihat The Six of Swords ini bukan berarti gagal, kalah, bukan hal negatif, tapi karena mengakui ini bukan untukmu lagi. Oke? The Moon, Emperor. Kayaknya baunya perselingkuhan lagi nih guys. Tadi aku baru bikin untuk Twin Flame dan Hell of a Soul, memang terlihat perselingkuhan. The Three of Swords, kamu pun The Lovers muncul di sini, ini perselingkuhan lagi. Tapi dalam hal karmic ya guys. Ace of Wands, kurlep sama guys, kurlep sama. Seven of Cups, The Tower, Wheel of Fortune, Knight of Cups, Queen of Swords.
Sama lo bener, sumpah. Eh, yang langsung main ke Twin Flame dan High Level Soulmate kemungkinan besar banyak yang apa namanya kayak men-skip informasi bahwa ada peluang mereka itu sedang tidak dealing dengan Twin Flame. Ini sama persis. Silakan nanti kalian main ke High Level Soulmate dan Twin Flame. The Seven of Swords ini muncul di bawah yang itu aku bilang kuat di situ sebagai perselingkuhan, sebagai apa manipulatif ya. Dan kemudian targetnya The Lovers, di tengah-tengahnya The Moon. Tadi kalau untuk Twin Flame di kanan The Moon. The Four of Pentacles. Yang jelas ini tentang perselingkuhan ya guys. Yang Emperor, Ace of Wands, Queen of Swords. Kita klarifikasi dulu karena ada beberapa skenario di sini. Kalau The Moon di tengahnya ada The Emperor. Emperor ini tentang power, masih miring. Nanti dikasih kekuatan The Moon. Masuk dalam perselingkuhan, Ace of Wands, New Beginning, Knight of Cups, The Lovers, Seven Swords. Ya kita lihat dulu deh ya. The Queen of Swords. Yang jelas The Queen of Swords ini males ya guys. Aduh udah boring banget gitu, udah nggak tahu harus melakukan apapun lagi, emotionally unavailable. Bisa jadi kamu berurusan sama seseorang, pasangan kamu itu suka selingkuh begitu, atau kamu adalah pihak ketiga. Kamu adalah selingkuhan orang lain, selingkuhan dari pasangan resmi seseorang. Kita lihat dulu klarifikasi untuk Queen of Swords ini. Let me clarify the Queen of Swords, thank you. The Strange. Oke, kamu yang menjadi korban perselingkuhan guys. Kamu yang menjadi korban perselingkuhan. The Star ya. Ace of Wands. Ih gila, kartunya sama-sama semua guys. The Dead. Ih, amit the Fool. Ini kayak peristiwa berulang yang terjadi ya. Kamu kayak bertahan dengan pasangan sahmu saat ini, pasangan kamu gitu lah ya guys. Dan pasanganmu ini senang karena kamu selalu berusaha mempertahankan dia, tapi dia tidak menghargaimu, dia malah sibuk dengan yang lain. I'm not dead di sini kayak ungkapan kelelahanmu. Berarti ini udah terang-terangan. Dia tuh kayak udah nganggap kamu mati guys, untuk berbuat semaunya. Dia melakukan apapun yang dia mau, padahal dia adalah pasangan sahmu. Perbuatan dia seolah-olah kamu sudah mati. Wow, this is so many grief here guys. Center of the reading, thank you. Five of Wands. The Tower. Devil. Mungkin kamu tergantung pada ini orang dalam hal Pentacles guys. Dia mungkin bisa kayak menyediakan yang kamu butuhkan ya, kebutuhan hidupmu begitu. Karena misalnya kamu adalah seorang istri, artinya suami kamu ini sesuka hatinya saja bertindak. Dan tapi uang nafkah, uang bulanan aman dikasihin ke kamu. Karena Four of Pentacles di recent past. Oke, dari dulu memang urusan uang-uangan itu aman aja. Tapi dia tuh kalau bagian kesetiaan itu paling sulit. Kalau kebagian tentang apa ya, kayak menjaga, saling menghargai, saling menghormati itu paling minim guys. Sulit sekali untuk bisa dipercaya. Five of Wands, Emperor, The Tower, dan The Devil. Queen of Swords. Berarti udah berkali-kali guys kamu itu kayak mencoba untuk melepaskan dirimu dari ini orang. Karena udah lama sekali kamu bersama dengan dia, kejadiannya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Bahkan sekarang ketika kamu melihat readingan ini udah terang-terangan. Udah terang-terangan, udah gak sembunyi-sembunyi lagi. Dulu mungkin sembunyi-sembunyi, itu tandanya masih menghargai kamu ya. Ya tanda petik lah masih menghargai. Artinya takut kamu
merasa apa namanya, ya you know lah, jangan ketahuan begitu. Tapi sekarang di depan matamu pun udah nggak ini lagi, udah nggak dirahasiakan lagi, langsung aja. Kalau emang mau sesukanya sesukanya, kalau dia mau melakukan apa yang dia mau dia lakukan. Tapi ini berkaitan dengan third party, aku lihat ya. Ada the lovers di sini muncul, seven of sword. Three of cups, five of cups, king of wands. Bawahnya the full. Di pikiran sadar kamu udah tahu ini orang nggak bakal berubah deh, at least sampai dalam waktu dekat nggak akan berubah ya. Karakternya itu kayak sudah pakem di dia guys, dia tuh kayak udah terukir, udah tertato karakter itu di dalam dirinya, sehingga berbagai cara pun yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan ini gitu guys, atau membuat keadaan berubah, tapi tidak ada perubahan dari sisi dia. Ya. Kalau kamu paham tentang perubahan guys, kamu seharusnya tidak bisa berharap dengan perubahan orang lain supaya dirimu berubah. Kita tentu pengen keadaan berubah ya, keadaan yang tidak baik kan pengen berubah gitu ya. Tapi ketika kita menggantungkan orang lain dalam perubahan yang kita harapkan, itu sama saja guys seperti kita gambling yang nggak pasti menang atau kalah. Ya bagaimana kalau dia tidak berubah? Berarti kamu akan tetap dalam masalah besar. Itu yang terlihat di sini. Kehidupan aku akan jauh lebih membaik kalau dia tuh berubah. Rumah tangga kami ini akan jauh lebih menyenangkan kalau dia berubah. Kami akan jadi lebih harmonis, berbaikan, ideal kalau dia berubah. Kami akan jauh lebih romantis kalau dia berubah. Kami akan lebih bahagia kalau dia berubah. Kayak begitu yang aku lihat di sini dari sisi kamu. Tapi guys, still tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun, 4 tahun terakhir aku lihat. The lovers, thank you. Oh. Waduh, ada ketergantungan banget aku lihat di sini ya guys. Agak sulit juga sih aku untuk ngasih ini sama kalian. Ya, tapi memang gini ya, konsep ketergantungan itu adalah karena ketika kita menggantungkan diri kita pada seseorang ya. Uh, Tidak seharusnya seseorang tergantung pada orang lain gitu deh. Even suami istri. Itulah yang idealnya ya guys menurut tarot ya. Karena kalian datang ke readingan tarot. Sebagai seorang istri, once misalnya suami kamu mohon maaf meninggal dunia, kamu pun kan harus jadi kepala keluarga. Kamu harus bisa merangkap jadi seorang ibu, jadi seorang ayah. Itulah buktinya guys bahwa kamu tidak boleh punya mindset bahwa laki-laki harus selalu ini, perempuan harus selalu ini. Kamu harus bisa prepare for the worst. Itu dimulai dari ketika kalian memutuskan untuk menikah. Ini suatu saat bisa jadi dia duluan yang mati dari aku. Apakah aku sudah punya plan masa depanku? Pernah gak sih mikirin gitu sebelum menikah dulu? Karena ini pernikahan aku lihat. Pernah gak sih guys? Yang udah nikah tolong dong nanti di komen. Sebelum kalian dia melamar gitu kita nikah ya orang tua keluarga semua setuju ya. Kalian pernah bayangin gak once dia mati duluan, kira-kira bagaimana kehidupan berikutnya? Anak ada 6 misalnya. Kamu udah pernah feeling belum? Udah pernah bayangkan belum apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang istri, mohon maaf janda yang ditinggal mati suami? Kalau belum pernah, kalian sangat beresiko sekali ketika mengiyakan tawaran pernikahan tersebut. Sama seperti itu juga kalau laki-laki ya. Ketika nanti istri duluan yang meninggal dunia dalam keadaan rempong misalnya, udah pernah bayangin belum seperti apa? Ngurus anak-anak, cari nafkah, ngurus rumah sekalian semuanya, udah pernah bayangin belum? Itu harus sudah ada plannya sih seharusnya guys, seharusnya. Tapi kan kita itu dari dulu budayanya begitu menikah, yes, semua rasanya seperti udah tanpa disuruh udah punya tanggung jawab masing-masing. Suami akan kerja, istri akan di rumah ngurusin rumah tangga. Nggak ada jaminan bahwa itu akan terjadi terus forever sampai mau memisahkan. Nggak akan. Memang ada beberapa orang yang akan begitu sampai umur pensiunnya gitu masih bersama dan suaminya masih sebagai kepala keluarga pencari nafkah utama. Tapi kan nggak pernah ada yang bisa menjamin seperti itu di dunia ini. Kita mana tahu masa depan. Makanya seharusnya sebelum ini kalian udah perasaan atau udah punya plan mengenai itu. Ketika hal-hal di luar dugaan terjadi seperti ini, karena sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu makanya Emperor ini datangnya miring. What should you do? Itulah karmic lesson yang perlu kamu ketahui.
Karena dia sudah berkali-kali tidak menghargaimu, menganggapmu mati, tidak memperlakukanmu dengan baik. Itu waktunya Emperor ini ditegakkan, guys. Dia bisa melakukan itu karena kamu bergantung ke dia. Once kamu tidak bergantung ke dia, dia tidak akan mampu melakukan itu ke kamu. Dan kamu biarkan dirimu bergantung ke dia. Entah apa yang kamu pikirkan sampai menurutmu kamu tidak akan mampu tanpa dia. Even uang, guys. Even uang. Tidak ada yang bisa bergantung selamanya ke seseorang. Bahkan katanya di hari pertama kita bergantung, di situ kita udah mati, guys. Di hari pertama kita bergantung ke seseorang, di situ kita sudah mati. Kamu jadi nggak liburan ke Balinya? Tergantung ya. Ntar lihat si Eni deh. Kalau si Eni ikut, gua ikut. Udah mati sebenarnya. Karena langsung tanpa kamu sadari, kamu sudah mengattach dirimu ke dia. Eni ikut, kamu ikut. Eni nggak ikut, kamu nggak ikut. Sebenarnya kamu mau ikut atau enggak sih, itu aja. Ikut ya. Ada nggak ada Eni, kamu harusnya ikut. Nggak ikut ya udah. Eni pergi atau Eni nggak pergi ya kamu tetap nggak ikut. Jangan pernah menggantungkan kalau ada Eni, kalau ada Anton, kalau ada Robi, kalau ada The Four of Pentacles, please, thank you. The Fool, Judgment, The Ace of Cups. Ya kamu memutuskan kayak untuk enjoy the time gitu ya, guys. Tapi tetap dalam keadaan tergantung, aku lihat di sini. Kamu gak akan bisa merasakan Emperor yang sebenarnya atau powermu itu kamu miliki. Kamu gak akan pernah bisa rasakan itu, guys. Karena Emperor itu harusnya sendirian. Kecuali ada Empress yang datang berdampingan dengan dia. Tapi Empress tidak terlihat di sini. Gak ada. Kamu yang harusnya duluan berinisiatif. Supaya dia tahu bagaimana cara menghargai kamu. Supaya dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu dengan baik. Supaya kamu bisa menjalani grief yang berbeda dari grief yang sekarang. Ini grief, ini kesedihan. Memang aku gak bilang ketika kamu memutuskan tidak bergantung ke dia lagi maka kamu akan happy selamanya, langsung cepat happy begitu. Enggak, guys. Tentu saja kamu akan merasa kehilangan dulu, akan merasa sedih karena yang selama ini kamu pertahankan harus sudah berakhir. Ya gak sih? Kamu akan merasa kayak kecewa ternyata harus berakhir seperti ini. Yes, but at least sudah tidak ada orang lagi yang tidak menghargai kamu. Karena kamu sudah did your best. Kamu harus tahu kapan kamu berjuang. Kamu harus tahu kapan kamu harus memulai. Kamu harus tahu kapan kamu harus berhenti. Kalau di dunia ini kamu bisa bikin yang seperti itu, guys. Proses moving on atau pergantian, new cycle, the world muncul di dalam hidup kita tuh gampang, guys. Tapi orang kan biasanya takut ya dengan perubahan. Gimana, Ray? Aku bisa ninggalin dia. Aduh, apa kata keluarga aku nanti kalau aku minta cerai dari dia? Emang apa sih kata keluarga kamu? Emang keluarga kamu bisa bilang apa sih seburuk-buruknya? Apakah akan jauh lebih buruk omongan keluargamu daripada perlakuan dia ke kamu? Apakah akan lebih kasar omongan keluarga kamu daripada makian-makian kasarnya ke kamu? The Ace of Wands, thank you. Hangman, gantung. Aku tidak melihat ada yang pergerakan ya. The Six of Cups, mengulang kembali kesalahan yang sama. The Queen of Pentacles, don't know what to do, don't know how to do, stay just like it before. Itu yang terlihat di sini, jelas banget. Dan tapi kamu akan berusaha untuk enjoy. Ya, sementara pelajaran karmik yang kamu dapatkan di sini adalah dengan mengajari dia cara memperlakukan kamu dengan baik, yaitu dengan tidak membiarkan dia memperlakukan kamu dengan buruk. Kalau dia nggak bisa belajar tentang bagaimana cara memperlakukan kamu dengan baik, maka kamu yang harus mengubah dirimu dengan membuat prinsip bahwa mulai hari ini dia tidak boleh lagi memperlakukan kamu dengan buruk. Itulah pelajaran karmic relationship yang harus kamu kuasai dari dia. Dan syaratnya aku lihat di sini adalah lepas dari ketergantungan ke dia. Yang aku lihat dalam hal Pentacles, uang. Kemungkinan besar ini pencari nafkah utama.
Kamu terima uang bulanan dari dia, tapi dia tidak pernah menghargaimu, bahkan sudah menjalin hubungan dengan third party situation. The lovers muncul di sini guys, dan kemudian sudah belak-belakan terang-terangan. Karena aku lihat kamu kayak berteriak, I'm not dead. Tapi dia sudah memperlakukanmu seolah-olah kamu sudah mati. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, resonate ya, dan menurut kamu ini adalah ceritamu begitu, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai karmic relationship untuk Juni ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karmic relationship energy update June 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.